Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas proses pembelajaran di hari ini, kita akan memulainya dengan devosi siswa. Ibu harap ketika kita memulai devosi hari ini, nanti kita bernyanyi, berdoa, bahkan merenungkan firman Tuhan, Ibu harap siswa, anak-anak semua sudah dengan posisi yang benar, sudah dengan posisi yang baik untuk beribadah kepada Tuhan, dan tentu juga sudah mempersiapkan seperti alat tulis, catatan, bahkan Alkitab, seperti itu. Sebelum kita melanjutkan ke ibadah kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pagi hari ini kembali lagi kami boleh datang, kami boleh bersama-sama melakukan devosi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami juga bersyukur jikalau dari malam sampai pada hari ini kami boleh bangun untuk menikmati hari Tuhan dan boleh melakukan setiap proses pembelajaran hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami dan kami memulai dengan devosi di hari ini, di pagi hari ini. Tuhan, mari pimpin kami, urapi kami, dan biarlah Roh-Mu yang terus membimbing kami, agar melalui devosi ini kami boleh bersama-sama belajar, semakin mencintai Engkau, bahkan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam akan terselami, amat lebar akan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Anak-anak, setelah tadi kita menyanyikan satu buah lagu mengenai kasih Yesus itu manis dan indah. Nah, lagu yang tadi itu berkaitan nih dengan perenungan firman kita di devosi pagi hari ini pun berkaitan dengan kasih. Jadi ibu akan share screen
mengenai perenungan firman kita hari ini. Semoga PPT-nya ini bisa terlihat ya. Jadi judul kali ini adalah berbicara mengenai kasih pada semua orang. Kasih kepada semua orang. Yang terambil dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-7. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai 7. Anak-anak semua boleh membuka Alkitabnya dan Ibu akan membacakan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ibu akan bacakan lagi ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi sesuai dengan topik hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai kasih gitu ya. Dari pembacaan firman Tuhan tadi kita udah sama-sama di ayat yang ke-7 menekankan mengenai kasih kepada semua orang. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kasih, tentunya bukan menjadi hal yang asing lagi ya buat kita gitu. Tentunya anak-anak semua dan ibu juga udah sering gitu mendengar tentang cerita firman Tuhan, khotbah, perenungan, bahkan video atau film-film rohani yang berkaitan dengan kasih gitu. Tetapi meskipun kita sudah banyak mendengarkan cerita, perenungan, khotbah mengenai kasih itu, bukan berarti kita tidak ingin lagi mendengarkan perenungan firman Tuhan tentang kasih. Tetapi ketika kita kembali diingatkan mengenai perenungan kasih itu, harusnya membuat kita semakin dikuatkan, semakin diberkati, dan ada hal yang perlu kita tekankan kembali di dalam kehidupan kita. Tentunya sebagai orang Kristen, kasih yang kita miliki adalah kasih yang berasal dari Kristus dan di dalam Kristus. Gitu. Jadi ketika Ibu sebutkan tadi judul kita hari ini adalah kasih pada semua orang, apa yang terlintas berbicara membahas mengenai kasih. Kalimat apa atau hal apa yang muncul di benak anak-anak semua mengenai kasih? Ya, Ibu akan jelaskan beberapa hal. Hal yang pertama adalah kasih berasal dari Kristus. Ya, kita perlu ketahui bahwa kasih itu berasal dari Kristus. Kalau misalnya kita baca dari berbagai ayat Alkitab atau cerita firman Tuhan yang anak-anak sudah pernah dengar dan merenungkan, banyak sekali ya ayat-ayat yang telah menceritakan mengenai kasih Allah, betapa besarnya tuh kasih Allah tuh kepada umat manusia gitu ya. Tetapi ketika ada firman Tuhan, ada cerita firman Tuhan dan ayat Alkitab yang membahas mengenai kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kita, itu tidak hanya berhenti pada ceritanya Allah, tapi berlanjut dalam kehidupan kita, yaitu kita juga harus memberikan respon bagaimana kita diajarkan untuk dapat mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, seperti itu. Dan dari pembacaan firman kita tadi juga di ayat yang ke-7 sudah menekankan bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita. Poin yang pertama yang kita akan sama-sama pelajari yaitu kasih berasal dari Kristus gitu ya. Atau anak-anak pernah mendengar bahwa kasih Allah itu atau Kristus itu adalah kasih sendiri gitu ya. Tentunya sebagai kita orang Kristen, orang percaya bahwa kasih yang kita miliki ini berasal dari Kristus dan di dalam Kristus. Jadi ketika kita jadi dapat dikatakan bahwa semakin kita atau anak-anak mengenal Tuhan, semakin kita mengenal kasih yang sesungguhnya atau yang tak bersyarat, seharusnya semakin membuat kita merasakan kasih Kristus yang nyata dan indah di dalam kehidupan kita semua. Jadi semakin kita mendekatkan, semakin kita bertemu dengan kasih yang sesungguhnya, itu semakin membuat kita memiliki pengalaman merasakan kasih yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Berarti kalau begitu, ibu dan anak-anak semua harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Seperti contohnya saat ini anak-anak mengikuti devosi, merenungkan firman Tuhan, menyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Itu bukan hanya sekedar melakukan itu, tetapi meminta pertolongan Roh Kudus, Tuhan untuk mengajarkan kasih di dalam kehidupan kita. Itu sehingga kita memiliki kasih yang
seperti Kristus yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mengetahui kasih itu berasal dari Kristus, maka harus ada langkah selanjutnya yang kita lakukan nih, yaitu kasih yang harus kita bagikan. Kasih itu yang kita terima tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, ya. Ketika Allah memberikan kasih, memberikan anugerahnya kepada kita, itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tidak hanya kita sendiri yang menikmati, tetapi kita harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita loh. Jadi Allah bukan hanya mengasihi kita, tetapi juga Allah menginginkan agar kita dapat membagikan kasihnya itu pada sesama kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal tapi kita jumpai mereka gitu di suatu tempat atau ketika kita sedang bepergian, ya. Karena Kristus adalah kasih yang telah menganugerahkan kasihnya bagi ibu, bagi anak-anak, dan bagi gerejanya, maka Kristus mau agar kita hendak memahami dan mengerti kasihnya itu yang amat dalam dan luas. Itu ya, jadi seperti yang lagu tadi udah kita nyanyikan bersama-sama dan melalui perenungan firman hari ini menjelaskan bahwa kasih Allah itu nyata dan indah loh, gitu. Nyata di dalam kehidupan anak-anak semua secara pribadi masing-masing. Ada yang tahu kenapa kita bisa merasakan kasih Allah itu nyata dan indah di dalam kehidupan kita? Ya, karena Allah itu mengasihi kita. Meskipun di tengah keberdosaan kita manusia yang berdosa, kita yang kadang-kadang tidak setia, kita yang kadang-kadang tidak mau mengasihi Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita, membimbing hidup kita agar kita tetap berjalan di dalam Dia dan kita dapat menikmati kasih-Nya. Sehingga ketika kita hidup di dalam kasih-Nya, kita dapat bertumbuh dalam iman pengenalan akan Kristus, ya. Lalu apa sih yang akan terjadi ketika kita sudah menerima kasih Allah, Bu? Ya, tadi setelah Ibu jelaskan beberapa hal, yaitu kasih itu berasal dari Kristus dan kasih itu harus dibagikan. Lalu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita nih, gitu ya? Seperti misalnya contohnya ketika anak-anak melakukan sesuatu hal yang salah atau ada teman kalian yang melakukan kesalahan, tegurlah dalam kasih, gitu ya. Ada mungkin banyak di sekitar kita yang berpikir kalau ketika teman kita melakukan kesalahan kita harus toleransi, gak apa-apa deh dia melakukan kesalahan biar hidupnya tenang, kita nggak boleh urusi hidup orang lain. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah kasih, itu ya. Jika kita tidak meluruskan atau jika kita tidak menegur orang yang melakukan kesalahan, maka ya mereka akan jatuh ke dalam lubang yang sama, gitu ya. Seakan-akan kita akan membiarkan mereka terus terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dalam kehidupan teman kita atau bahkan diri kita sendiri. Tetapi kasih yang sesungguhnya adalah menegur dengan sabar, membantu, membimbing mereka untuk bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan atau diri kita lakukan ini adalah hal yang salah, gitu ya. Sama seperti Tuhan, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi diri kita. Ia tidak membiarkan kita terus-terus jatuh di dalam dosa. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kita agar hidup seturut dengannya untuk dapat menikmati kasih-Nya dan membantu kita, menolong kita untuk keluar dari dosa-dosa favorit kita, seperti itu. Nah, dari contoh ini juga kita berusaha untuk tidak lagi membiarkan kesalahan itu dapat ditoleransi atau kita biarkan, gitu ya. Tetapi justru melalui kasih itu kita harus menjauhi diri kita, menolong teman-teman kita untuk menjauhi dari segala kesalahan. Atau contoh yang kedua adalah kasih itu tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, melainkan kasih itu juga dapat memberi keuntungan buat orang lain, gitu ya. Atau kasih itu tidak merugikan orang lain, seperti itu. Jadi setelah tadi kita udah melihat kasih itu apa yang akan terjadi ketika kita menerima kasih, maka pasti ada insight baru. Ibu, saya mau seperti Allah, saya mau kasih seperti Allah. Lalu bagaimana? Saya harus bagaimana, Ibu, gitu ya. Jadi yang akan sama-sama kita pelajari, yang akan sama-sama kita renungkan adalah bagaimana kita dapat
memiliki kasih yang dalam, luas, dan lebar kepada sesama kita, gitu ya. Mengasihi yang bukan hanya setengah-setengah, yang tidak tulus, atau mengasihi yang karena mau ada imbalannya, atau karena ada sesuatu makanya kita mau mengasihi seseorang, gitu ya. Ketika anak-anak semua ingin kasih seperti Allah di dalam hal mengasihi ya, tetapi ada hal yang perlu kita ingat, gitu ya. Tentunya kita tidak bisa seperti Allah gitu, tapi kita belajar untuk mempunyai kasih yang seperti Allah gitu ya, terus mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan tulus gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihinya itu dengan dalam, luas, dan lebar, tanpa ada iming-iming apapun, tanpa ada imbalan apapun. Kita mengasihinya seperti karena Kristus, karena Allah mengasihi kita, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi diri kita dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi setelah kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan nih mengenai kasih ini? Jadi Ibu harap bukan hanya berhenti pada pemahaman, pikiran, dan hati anak-anak semua setelah mendengarkan renungan devosi di pagi hari ini, tetapi berlanjut kepada tindakan. Apa yang akan anak-anak lakukan. Jadi Ibu harap anak-anak semua dapat membuat satu refleksi setelah kegiatan proses pembelajaran di sepanjang hari ini. Jadi setelah kalian melakukan proses pembelajaran, kalian buat refleksi atau catatan di dalam buku catatan kalian gitu ya. Apa yang sudah kalian lakukan di sepanjang hari ini? Sudahkah kalian mengasihi teman-temanmu, keluargamu? Mengasihi itu banyak hal, menolong mereka, membantu, memberikan bantuan, ataupun hal-hal yang lain. Bahkan kalian mendoakan mereka ketika ada waktu, kalian mendoakan teman-teman kalian yang kesusahan, gitu ya, kalian mendoakan, itu tuliskan di dalam refleksi kalian atau di dalam catatan kalian. Jadi Ibu mau setelah kalian melakukan aktivitas proses pembelajaran di hari ini, kalian refleksikan, kalian ingat-ingat apa yang sudah kalian lakukan sepanjang hari ini, dan kalian bisa doakan juga. Segitu aja perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini boleh tertanam di dalam kehidupan kita, dan kita boleh melakukannya bersama-sama. Ibu akan tutup di dalam doa. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan diskusi kami. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang singkat. Terima kasih untuk pemahaman yang baru dan penguatan yang baru, sehingga kami boleh mengerti bahwa kasih itu harus kami bagikan, harus kami share kepada orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Mari Tuhan yang pimpin sertai langkah kami agar proses pembelajaran hari ini boleh memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya.